Halo kawan sekampus, kembali lagi di USU Inovasi Berkarya dalam Kerja Nyata. Nah, hari ini USU Media kedatangan tamu spesial yang bakalan memotivasi kawan sekampus untuk melakukan inovasi. Di sini sudah ada Kepul. Sebelumnya, aku bakalan menjelaskan dulu tentang apa sih itu Kepul. Kepul merupakan perusahaan teknologi bidang lingkungan yang membeli sampah daur ulang seperti minyak jelantah, kardus, logam, dan juga 60 jenis sampah lainnya. Di bawah PT Indonesia Bebas Sampah, Kepul juga memiliki aplikasi nih teman-teman, di mana masyarakat dapat menjual sampahnya kepada Kepul, dan Kepul akan menjual sampah tersebut kepada pengepul yang lebih besar untuk didaur ulang, sehingga sampahnya itu tidak menjadi sampah saja, tetapi menjadi barang-barang yang lebih berguna lagi bagi masyarakat. Nah, di sini sudah ada bintang tamu kita, yaitu Bang Salman. Halo Bang Salman. Halo, Mungkin Bang Salman boleh perkenalan dulu kepada teman-teman kampus yang ada di rumah. saya Salman Bukhari, salah satu dari co-founder Kepul. Di Kepul sendiri, untuk jabatan saat ini posisi itu sebagai Chief Creative Officer-nya Kepul. Makasih juga buat teman-teman udah mau ngundang Kepul untuk berbagi, untuk sharing ilmu sama pengalamannya di sini. Ya, jadi di sini sudah ada Bang Salman. Salam kenal Bang Salman. Ya, Gimana nih Bang kabarnya hari ini? alhamdulillah ya masih tetap baik dan tetap harus semangat ya setiap hari kita ya. Ya, memang ya harus seperti itu ya kawan sekampus, harus tetap semangat dan juga semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Nah, mungkin kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini nih Bang, tentang Kepul sendiri. Mungkin dari Bang Salman boleh dong dijelaskan sedikit tentang apa sih itu Kepul, tentang gimana sejarah atau filosofi dari Kepul sendiri Bang? Oke. Kepul itu kita bicara kilas balik kali ya awal mula. Eh, Kita itu bergerak di bidang lingkungan, terkhususnya untuk mengatasi permasalahan sampah. Baik itu di kota kita sendiri, kota Medan, dan juga goals kita tentunya untuk se-Indonesia gitu. Itu kenapa tagline dan visi kita adalah em, mewujudkan Indonesia yang bebas sampah, sesuai sama nama PT kita tadi ya, PT Indonesia Bebas Sampah. Karena goals besar kita adalah mewujudkan gimana biar Indonesia ini terbebas dari sampah. Nah, awal mulanya tentu kita risih tentunya ya. Kita adalah orang-orang yang memang risih terhadap permasalahan sampah, mungkin terkhususnya dimulai dari Medan, dari kota kita sendiri, di mana masih banyak banget orang-orang yang nggak care, orang-orang yang nggak peduli sama hal-hal sekecil itu, yang dampaknya itu sebenarnya ya cukup cukup besar gitu kan, kalau dibiarkan terus-menerus. Dan pada akhirnya ya kita harus jadi salah satu orang yang ikut turun tangan untuk bergerak, membuat apa gitu yang bisa dilakukan biar problematika ini tuh nggak terus berlanjut kan kayak gitu. Akhirnya ya udah kita cari something solusi gimana biar sampah itu bisa tidak berakhir di TPA, tidak menjadi sampah yang dibuang begitu saja. Dan kebetulan Medan salah satu kota yang banyak pengepul sampah ya, pengepul sampah. Atau mungkin kalau kita kenal di kota kita sendiri sebutannya botot ya, botot. Ya, Banyak banget botot di Medan. Nah, gimana caranya kita ya anak mahasiswa yang udah melek teknologi, di mana juga di era serba digitalisasi, kita coba gimana caranya mendigitalisasi botot. Maka lahirlah Kepul, yang juga tadi kita ambil dari pengepul, atau juga teman-teman bisa mengartikan singkatan Kepul itu kepedulian lingkungan. Kita ambil dari bahasa pengepul tadi, kita punya ide bisnis yang gimana, ide teknologi yang gimana bisa memudahkan masyarakat, mempermudah, terus juga untuk mengajak biar masyarakat tuh nggak malas-malas lagi ngumpulin sampah. Nih kita kasih solusi, nih kita kasih botot yang lebih easy going, lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Simpelnya mungkin kayak gitu kali ya, awal mulanya. Oh iya, berarti memang adanya kesadaran ini pastinya karena ada masalah gitu ya. Mungkin Abang punya pengalaman buruk nggak sih terhadap sampah gitu, makanya ada kesadaran tersebut? Pertama, saya pribadi adalah orang yang kesel ngelihat orang ngebuang sampah sembarangan gitu aja. Apalagi kalau kita di jalan, ngelihat orang naik mobil, yang mana ya mobil kita kategorikan itu orang yang menengah ke atas lah ya. Tapi dengan mudahnya tuh ngeluarin tangan dari jendela ngebuang sampah gitu aja. Dan memang kesel ngelihat orang-orang kayak gitu, risih ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Kemudian juga kedua kita juga orang-orang yang memang suka ngumpulin
sampah plastik-plastik, botol-botol bekas, karena memang di Medan tuh banyak Botot ya. Dan kita rutin untuk menjual ke Botot, entah itu datang langsung ke tempatnya, entah itu menunggu ada Botot yang lewat, dan itu ribet dan memakan waktu ya, memakan waktu. Jadi mungkin atas keresahan tersebut, atas pengalaman-pengalaman tersebut dari kitanya, tercetuslah kita mencari ide yang lebih bisa memudahkan mengefisiensikan kita maupun masyarakat ya, dan lahirlah sekarang model aplikasi Kepul. Ya, berarti inovasinya itu memudahkan masyarakat untuk menjual sampah dan untuk kepedulian lingkungan juga ya, Ya, Bang. benar. Gimana sampah-sampah itu bukan sebatas sampah aja gitu. Jadinya sampah itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bagus lagi. Tentunya juga itu bisa membantu kita untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Nah, mungkin dari awal berdirinya Kepul ini target awalnya itu gimana sih, Bang? Memang untuk bisnis atau gimana gitu? Kalau ngomongin target terbesar kita, kayak tadi saya bilang di awal, kita pengen mewujudkan Indonesia bebas sampah. Karena itu nggak hal yang mustahil sebenarnya. Kita banyak melihat negara-negara lain yang berhasil meminimalisir sampah sedemikian rupa. Bahkan ada negara-negara yang mereka itu harus mengimpor sampah ke negara mereka. Karena mereka butuh sampah untuk didaur ulang, untuk diolah menjadi sesuatu di negara tersebut. Goals terbesar kita tentunya itu. Kita pengen jadi orang yang nomor satu pertama kali bisa ngasih solusi. Bisa ngasih, nih problematika Indonesia terbesar sekarang apa? Sampah. Ini kita bawain solusi, ini kita kasih, dan kita bisa pengen jadi orang pertama yang ngasih itu gitu. Selain dari ide bisnis ya, kemudian juga tentunya kita pengen jadi perusahaan teknologi untuk di bidang lingkungan nomor satu di Indonesia. Itu goals dan cita-cita kita bersama. Pengen jadi unicorn-nya startup juga untuk di Indonesia. Nah, gimana sih Bang sistem jual sampah di Kepul ini? Ini kan pakai aplikasi nih, sistemnya gimana gitu? Kayak mana sampah itu bisa nyampe ke Kepul, gimana sistem pembayarannya, pengelolaan aplikasi dan lain-lain itu gimana kira-kira Bang? Oke, ringkasnya sebenarnya kita ini mirip sama kayak Gojek kali ya. Kalau Gojek itu kita order di aplikasi, Gojek datang, bedanya Gojek itu bawa penumpang atau bawa makanan atau bawa barang kita. Tapi kalau di kita itu drivernya datang, mereka jemput ngangkut sampah kita. Nah, sistemnya di aplikasi adalah masyarakat tinggal order di aplikasi. Mereka pengen jual apanya nih. Tapi sebelumnya harus sudah ini ya, dipilah di rumah, disesuaikan sama kategorinya masing-masing. Ntar di aplikasi kita itu ada kategorinya masing-masing. Karena harga untuk setiap sampah itu berbeda-beda. Botol plastik itu beda, besi itu beda, dan lain-lain itu beda. Jadi nanti teman-teman bisa pilih kategori sampah yang mau dijual, kemudian juga perkiraan beratnya, kemudian bisa di-input juga alamatnya, penjemputannya di mana dan kapan. Ntar nanti bakal dikonfirmasi sama drivernya, dan drivernya bakal datang buat ngangkut sampahnya. Dan bukan hanya diangkut, malahan si masyarakat, teman-teman yang bakal dapat uangnya. Jadi teman-teman tuh ngasih sampah, nggak perlu keluar uang, malah bakal dapat uang. Oh, jadinya sampahnya itu dibeli intinya. Ya. Katanya itu sampahnya dibeli gitu ya benar. Bang. Jadi ketika drivernya datang ke rumah, kita kasih barang bekas kita, sampah kita, itu sistem pembayarannya memang dibawa drivernya sendiri uangnya atau bisa sistem pembayaran yang lain gitu Bang? Kita bisa cash, bisa juga cashless. Itu tergantung sama si customer-nya yang mesen. Jadi sangat memudahkan sekali ya untuk kawan-kawan sekampus yang ingin menjual sampah bisa langsung download aplikasi dari Kepul sendiri, terus langsung pesan drivernya, diambil botolnya atau sampahnya, terus langsung dibayar gitu ya Bang? Ya. Nah, gimana sih Bang untuk range harga sampah di sana gitu kan? Ini kan beda-beda tadi yang Abang bilang. Ini kan banyak juga kayak yang Abang bilang tadi, pengepul atau tukang botol di Medan gini. Lebih mahal di mana kira-kira, di tukang Kepul atau di Kepul sendiri gitu, Bang? Kalau harus dibilang lebih mahal gimana, harga sampah itu fluktuatif ya. Itu bisa berbeda-beda setiap harinya. Dan juga kita juga nggak punya database masing-masing botot, masing-masing pengepul itu harganya gimana.
Tapi kita bisa jamin harga kita itu bersaing benar-benar bersaing, juga up to date ngikutin harga pasarnya sampah, dan juga benar-benar worth it dengan kualitas yang kita kasih. Karena kita ngasih servis dan layanan yang mana jemput langsung ke rumahnya, free angkut, dan harga yang kita kasih juga sejauh ini selalu bisa bersaing. Bahkan kadang bisa kita lebih mahal daripada botot-botot pada umumnya kayak gitu. Oh, berarti emang lebih mudah dan harganya juga sama. Di mana tadi berarti drivernya juga free ya, Bang? Jadi kita nggak usah bayar untuk drivernya lagi seperti itu. Untuk awal-awal dulu berdirinya Kepul ini pasti ada dong, Bang, tantangan atau hambatan yang dialami mulai dari personal ataupun dari perusahaan sendiri, gimana gitu, Bang? Tantangan hambatan ya? Pasti ada. Mungkin teman-teman juga ya, yang di sini ataupun yang di rumah juga tahu gimana susahnya ngebangun bisnis, ngebentuk sebuah tim gitu kan. Banyak lah, pasti ada aja ngelewatin fase-fase kayak gitu. Entah itu yang datang dari internal, dari eksternal. Mungkin kayak orang-orang yang nggak percaya pada kita dulunya. Bahkan kitanya sendiri juga nggak percaya sama diri kita. Yang mana ya kita sempat ngerasain fase awal-awal di mana ya udah berbulan-bulan ngejalanin, udah berbulan-bulan memutuskan percaya di sini tuh kok kayak nggak ada hasilnya gitu. Itu ada fasenya kayak gitu ada. Butuh waktu lama untuk sampai di titik akhirnya ini nih yang kita kerjakan selama hampir setengah tahun ini baru kelihatan nih muncul nih bibitnya. Di situ ya mungkin dapat pilihan lagi kan, ini masih mau dilanjut atau enggak. Udah muncul secercah harapan nih mau dilanjut atau enggak. Mungkin banyak fase hambatan tuh di situ, berkurangnya kepercayaan satu tim sendiri. Ada yang mungkin memutuskan untuk mundur, ada yang memutuskan untuk bertahan, untuk melanjutkan perjuangan kan bahasanya gitu. Kemudian juga ya banyak juga hal-hal lain yang mungkin entah itu dari segi eksternal, tapi mungkin yang paling ngaruh itu dari segi internal, dari diri kita sendiri. Karena kalau dari diri kitanya aja udah ragu, itu susah. Ya benar, susah. Dan memutuskan untuk memilih itu yang susah. Tapi kalau misalnya alhamdulillahnya ketika kita udah memilih, yuk lanjut. Dan alhamdulillah yang bertahan sampai sekarang ya benar-benar ngerasain prosesnya, dan sampai sejauh ini kayak ya apa yang dilewati dulu itu worth it gitu kan bahasanya gitu. Nah, itu kan ada masalah internal dan juga eksternalnya. Mungkin masalah internalnya itu kepercayaan dari tim sendiri akan bisnis ini gitu kan. Tapi kan itu bisa terselesaikan dengan baik bisa sampai tahap Kepul yang saat ini gitu, Bang. Terus untuk eksternalnya tadi kan yang kepercayaan masyarakat gitu. Gimana cara orang Abang dulu bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat tentang Kepul ini gitu, Bang? Apa aja tips yang dilakukan atau cara-cara yang dilakukan gitu? Mungkin sulitnya adalah kita start itu di Medan, di mana secara fakta sebenarnya orang-orang di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta, itu agak telat menerima respon teknologi. Jakarta, orang datang bawa inovasi teknologi itu mudah banget diterima. Coba bayangin kalau misalnya gimana dulu Gojek, Tokopedia munculnya itu di kota lain dulu. Tapi ketika mereka berhasil munculnya di Jakarta dulu, kota lain tuh bisa ngikut nerima. Nah, mungkin tantangan terberat di awal itu. Kita bawa inovasi teknologi di kota yang masih belum terlalu melek ya bahasanya ya. Belum terlalu melek sama teknologi. Jadi kita di awal itu harus main bahasanya pergerakan door to door awal-awalnya. Gimana mengenalkan Kepul itu kepada masyarakat secara langsung. Nggak bisa sekedar ngandalin sosmed kan. Bu, Bapak, ini kita ada ini. Kita ada Kepul, kita ada begini. Dan semuanya itu kami rutin sosialisasikan, setiap hari itu harus ada kegiatan gitu. Sampai akhirnya ya perlahan-lahan dengan metode seperti itu berjalan, dan dengan metode dari sosial media atau dunia maya juga berjalan. Dan itu mungkin sih yang poin penting untuk juga mungkin teman-teman nantinya konsisten, karena nggak mudah
menyampaikan itu secara terus-menerus setiap hari ke orang-orang yang berbeda dan dilakukan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun itu nggak mudah. Jadi kunci kalau mau bertahan untuk jangka yang panjang, memang pengen ngejar goals yang pengen dicapai konsisten. Ya, berarti memang awal perjuangan itu sulit ya Bang, dimana harus door to door, terus harus sosialisasi tiap hari, dibutuhkan kesabaran dan juga pastinya konsisten untuk melakukan hal tersebut sampai ke Kepul yang sekarang. Nah, ini kan untuk Kepul itu kan berarti ada drivernya, terus ada juga yang mengelola aplikasi, ada karyawannya. Nah, kira-kira orang Abang ngambil drivernya itu dari mana gitu Bang? Oke, untuk driver, pertama kita ngambil itu sasaran awal kita itu adalah orang-orang dengan profesi yang sama sebelumnya, yaitu para pengepul, para tukang botot pada umumnya kan gitu. Awalnya kita ajakin dari sisi mereka yang pengen ikut join, yang pengen ikut berkembang bareng kita untuk digitalisasi. Kemudian yang kedua kita juga nggak menutup kemungkinan juga kita bikin rekrutmen terbuka juga bagi siapa yang pengen daftar. Itu kadang kita ada nge-share juga tuh flyer untuk yang rekrutmen kalau mau join ke driver kita tuh juga ada di Instagram biasanya kita share. Mungkin dari dua itu sih kita ngambil kebanyakan. Berarti dari Kepul sendiri itu melakukan kolaborasi juga dengan tukang botot atau pengepul yang ada di Medan gitu ya Bang. Dan tentunya itu memudahkan untuk pengepul atau tukang botot yang sebelumnya yang harus kerja susah, harus nyari sampah di mana-mana, dan pastinya membuka lowongan pekerjaan baru untuk orang lain juga seperti itu. Jadi selain peduli akan lingkungan, selain untuk memudahkan masyarakat, tentunya Kepul juga membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Nah, kan Kepul itu aku follow nih Bang beberapa waktu yang lalu juga aku tengok beberapa postingan Kepul itu ada kegiatan-kegiatan atau salah satu bentuk kepedulian dari Kepul akan lingkungan. Mungkin Abang boleh menjelaskan apa aja program dari Kepul ini sendiri kecuali jual beli sampah gitu Bang. Oke, jadi kan cara untuk gimana membiasakan masyarakat agar peduli sama sampah, agar merasakan bahwasanya sampah itu ada manfaatnya, nggak cukup hanya dengan kita kenalin aplikasi nih, aplikasi bisa ngebantuin ini bla 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 bla, nggak cukup gitu kan. Jadi akhirnya kita juga harus tetap kreatif, berinovasi, gimana caranya agar masyarakat bisa terbiasa, bisa ngebangun habit bahwasanya sampah itu bermanfaat, sayang kalau dibuang gitu aja. Maka kita menciptakan berbagai macam program yang berkaitan dengan sampah, itu diantaranya ada kita buat program namanya Sekolah Bebas Sampah. Itu di mana anak-anak sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, itu ngumpulin sampahnya, bisa untuk bisa untuk bayar SPP mereka, bisa juga mereka memilih untuk sedekah, untuk ngebantu temannya yang mungkin kesulitan dalam membayar SPP kayak gitu. Kemudian kita juga ada program umroh untuk customer kita yang muslim, itu bisa ikutan program umroh di mana bisa nabung dengan sampah daripada sampahnya dibuang gitu aja kan, dikumpulin juga mungkin nggak terlalu berasa, tapi lebih baik ditabung itu bisa untuk jadi umroh. Kemudian juga kita ada program ngafe pakai sampah, kita bekerja sama dengan beberapa kafe tertentu yang mana kalau teman-teman datang ke situ bawa sampah, itu nanti bisa dapat kupon yang bisa ditukar dengan produk makanan atau minuman di kafe itu. Dan penukaran sampahnya juga berlaku untuk di grosir atau supermarket. Itu kita juga bisa ada program tukar sampah menjadi sembako. Kemudian kita juga ada program nabung emas pakai sampah juga ada. Sebenarnya ya ada banyak sih. Ntar teman-teman nanti mungkin yang kepo bisa pantauin aja di Instagramnya Kepul, atau juga bisa di websitenya www.kepul.id. Nah, aku tertariknya sama yang ini Bang, yang ngafe sekalian buang sampah gitu kan. Itu gimana sih Bang sistemnya gitu? Kenapa ada kepikiran untuk bisa kita ngafe? Biasanya kan ngafe itu untuk nongkrong aja gini. Tapi bisa bawa sampah dan bisa menghasilkan uang dari sana untuk biaya kita ngafe. Gimana gitu Bang? Kepul hadir untuk menjangkau seluruh aspek masyarakat tanpa terkecuali. Makanya kita merancang program yang mana semuanya itu kena. Kalau kita hanya bikin jual sampah doang di aplikasi, sejauh ini tuh kebanyakan pasti usernya itu yang sudah berkeluarga, ibu rumah tangga,
atau ya orang tua sedangkan yang remaja ke bawah itu jarang. Makanya kita ada bikin yang program sekolah tadi untuk kena ke anak-anak sekolah agar terbiasa dari kecil untuk memilah sampah, dan juga kita masuk ke aspek ruang lingkup anak-anak muda yang hobi nongkrong. Gimana caranya biar kebiasaan habit untuk tidak membuang sampah sembarangan, agar sampahnya itu dikumpul dan dipilah, kita kasih kemudahan nih, ini buat yang suka nongkrong, kalian mungkin ngerasa harga kopi mahal, ngerasa harga makanan di kafenya mahal, padahal dengan ngumpulin cup kopi yang kalian minum tiap hari itu bisa kalian tukar lagi buat jadi kopi baru lagi, bahasanya kan gitu kan. Jadi goals-nya ya biar yang suka nongkrong, biar yang hobi nongkrong, anak-anak muda itu juga nggak terbiasa buat buang sampah. Biar terbiasanya itu buat ngumpulin sampah hasil yang mereka jajan tadi di rumah, dibersihkan, dipilah. Nih kalau udah banyak, bawa nih ke kafe yang kerja sama-sama kita. Dan nanti di situ bakal ditimbang kuantitinya, terus nanti dapat kupon sesuai dengan sampah yang dia bawa. Ya makin banyak sampah yang dia bawa, makin besar kupon yang didapat, makin besar dia bakal dapat menu yang mahal mungkin, yang lebih mahal gitu. Kan kalau kopi sekarang mungkin ya 20 ribuan ke atas gitu ya. Ya dengan rajin ngumpulin semua sampah-sampah di rumah dibawa ke kafe itu udah bisa dapet tuh minimal satu cup kopi gitulah. Nah, berarti target dari Kepul ini sendiri untuk keseluruhan lapisan masyarakat gitu ya, Bang? Ya. Baik dari anak-anak, orang tua, bahkan sampai mahasiswa juga sepertinya ya, Bang. Ini kan Kepul kan aku lihat baru anniversary 5 tahun nih. Gimana caranya Kepul ini bisa bertahan sampai usia yang udah 5 tahun ini gitu, Bang? Oke. Poin paling penting sih konsistensi ya. Konsistensi, terus kemudian juga percaya sih. Karena kami juga orang-orang yang sekarang bertahan di Kepul, dulunya nggak punya apa-apa. Kita tuh nggak punya modal apa-apa. Kita bukan berasal dari keluarga konglomerat, keluarga sultan, nggak punya duit. Kita juga bukan berasal dari keluarga yang punya akses, punya link kemana-mana. Kita nggak punya apa-apa dulu. Ya kita cuma modal percaya ini bisa besar. Dan menjaga kepercayaan itu selama 5 tahun itu yang sulit. Menjaga konsistensi yang dulunya memutuskan untuk memilih memperjuangkan ini sampai di titik ini itu yang sulit. Dan sampai di titik ini bukannya artinya itu udah berhenti, enggak. Ini masih kayak step awal banget. Setiap hari itu harus nekan ke diri sendiri lagi. Gimana caranya kepercayaan sama konsisten yang udah dijaga sejauh ini tuh ini bisa survive lagi sampai tahun depan, sampai tahun berikutnya, sampai tahun-tahun yang akan datang. Sampai apa yang kami targetkan tadi itu ya benar-benar tercapai gitu. Mungkin itu sih kuncinya ya. Gimana caranya bisa ngejaga konsistensi tadi, gimana caranya bisa tetap percaya sama diri sendiri paling utama, dan juga percaya sama tim, sama teman-teman yang ngebangun ini sama-sama. Berarti memang kunci utamanya itu sebenarnya dipegang dari internal dari Kepul sendiri ya, Bang. Ya. Gimana kepercayaan dari antar sesama tim, terus juga gimana konsisten untuk membuat campaign ataupun melakukan kegiatan-kegiatan tentang Kepul ini sendiri, seperti itu ya, Bang. Nah, selama 5 tahun ini apa sih, Bang, pencapaian Kepul? Pasti udah banyak nih prestasi-prestasi dari Kepul. Mungkin boleh dikasih tahu sama kami, Bang, apa aja gitu. Pencapaian prestasi. Ini kayak ikut-ikut kompetisi gitu ya. Kita juga masih ikut-ikut kompetisi masih. Mungkin kalau yang lama-lama saya nggak terlalu hafal banyak sebenarnya. Tapi mungkin yang terbaru kayak kemarin ikut yang Desember itu di Malang ya. Ikut NU Tech kalau nggak salah namanya, itu yang bikin NU sama Narasi TV, itu kita juara 1 di sana. Terus juga Agustus tahun lalu juga kita ikut Battle of Minds namanya. Itu sampai nasional juga, internasional malah. Itu kita habis ngewakilin Indonesia, yang di Indonesia lolos ke internasional kemarin. Kita juga pernah ini paling besar mungkin waktu itu WMM, Wirausaha Muda Mandiri, itu juara 1 juga di nasional ya, nasional.
Mungkin itu sih kalau untuk prestasi dalam setahun belakangan ini. Nah, banyak ya prestasinya. Itu masih yang diingat abang ini loh, masih banyak Ya, lagi yang nggak diingat seperti yang dibilang tadi, yang lalu-lalu gitu. Bahkan udah sampai internasional ya bang. Kemarin Bang Abdul juga kemarin ke Dubai, ya, kalau ke Dubai kita kemarin diundang, di-invite diundang. ya. Mereka ada kayak semacam acara eh, environment, lingkungan secara global gitu. Dan entah kenapa dari sekian banyak startup di Indonesia kita yang diundang. Nah, itu berarti memang nama Kepul ini udah dipercaya gitu Ya. Bang, sehingga bisa mewakili Indonesia untuk ke Dubai. Terus mungkin ini Bang, tadi kan goals-nya memang dibilang untuk membuat Indonesia bebas sampah seperti itu. Tapi goals atau harapan lain dari situ masih ada nggak sih Bang untuk beberapa tahun Kepul ke depannya gimana gitu Bang rencananya gitu? Goals terbesarnya tadi gimana isu lingkungan ini mulai-mulai ini ya, mulai-mulai meningkat ya. Udah mulai banyak orang-orang yang turun langsung, entah itu dalam bentuk Iya. apapun, peduli terhadap lingkungan, alhamdulillah bagus gitu kan. Nah, kita pengen jadi yang ke depannya, di masa depan kita pengen tentunya jadi pelopor itu semua. Gimana caranya kita tuh tetap terus bisa ngasih solusi yang dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan Indonesia. Jadi ya masyarakat dan Indonesia tahu kalau kalau ada something, kalau ada penyelesaian masalah lingkungan sampah itu ingatnya ke Pol. Kita pengen jadi yang terdepan bisa bantu ngatasin semua permasalahan problematika di lingkungan di Indonesia dalam bidang sampah, entah itu gimana mengurangi sampah, entah gitu gimana pengelolaan, membuat inovasi-inovasi yang tentang mengelola limbah misalnya kayak gitu. Mungkin itu sih nggak muluk-muluk, tapi kita memang pengen paling pentingnya adalah gimana kita pengen masyarakat Indonesia khususnya itu bisa sadar, bisa betul-betul peduli. Nah, ngebangun habit itu mungkin yang agak susah dan nggak gampang, prosesnya panjang. Karena saya bilang tadi juga itu nggak mustahil. Contohnya banyak negara-negara di luar sana, Jerman, Belanda, eh, Swiss yang memang udah bisa ngebuktiin bahwasanya masyarakatnya itu care, peduli sama sampah. Kalau kita jalan sana kagak ada sampah, malahan sampai mereka tuh yang butuh sampah untuk diimpor ke negara mereka. Nah, kita kita benar-benar pengen banget masyarakat Indonesia itu dari diri sendirinya aja, tanpa ada paksaan dari luar, itu betul-betul terbiasa. Karena ya jujur aja sekarang kalau kita lihat di mana-mana ya orang orang ngebuang sampah sembarangan itu karena memang mentalnya udah kebangun kayak gitu kan. Karena udah Udah terbiasa gitu, terbiasa, kayak udah nggak ada nganggap itu ya apa sih nggak hal merasa masalah. bersalah Ya, lagi ya ini gitu ya Bang. kecil gitu kan, sampah permen sekecil ini dah. Tapi kalau dia tiap hari, kalau ada 1 juta manusia di Indonesia yang kayak gitu ngelakuinnya setiap hari, banyak bermasalah jadinya gitu kan. Nah, kita pengen itu semua tuh dari kesadaran masing-masing individunya aja gitu loh. Kita hadir bukan sekedar nih ngasih teknologi, tapi kita hadir pengen nyadarin masyarakat bahwasanya sampah ini masalah, ini sekecil ini masalah, aku harus harus care, harus peduli, nggak boleh malah ikut ngerusak. Ya ntar nanti kalau banjir, kalau bencana segala macam ya nyalainnya orang lain, bukan nyalahin diri sendiri, nggak berbenah dengan diri sendiri kan gitu, mungkin kayak gitu. Ya, mungkin memang kita tujuan besarnya itu untuk menimbulkan kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan juga membuang sampah ya Bang. Itu goals besar dari Kepul sendiri. Nah, kawan sekampus, kita sudah mendengar banyak hal tentang Kepul nih, mulai dari filosofi, sejarah, gimana goals dan juga gimana sistem yang ada di Kepul ini. Mungkin dari Bang Salman sendiri boleh diberikan kata-kata motivasi untuk kawan sekampus di rumah untuk melakukan inovasi baru gitu untuk kedepannya gitu Bang. Em, Nyari inovasi ya. Pertama teman-teman harus cari masalah. Kalau ngerasa dalam hidup kalian tuh nggak ada masalah, cari aja masalah. Karena inovasi, solusi, semua ide-ide kreatif itu bakal muncul kalau kalian udah nemu masalahnya apa. Dan kalau kalian ngerasa ngerasa care, peduli, kalian ngerasa itu something yang bikin kalian risih, bikin kalian harus di fight nih kayaknya. Udah perjuangkan. Kalian bakal nemu sendiri sih nanti titik di mana ngerasa ini kayaknya nggak bisa kayak gini nih. Gimana kalau aku bikin kayak gini? Ini kayaknya nggak cocok nih sistemnya kalau begini. Tapi kayaknya kalau aku bikin kayak begitu lebih oke gitu. Nah, ketika kalian udah nemu ide solusinya dan ngerasa itu yakin, ngerasa itu bisa,
Gak usah pedulin sama omongan orang lain dulu, maksudnya diri sendiri dulu bilang itu bisa, udah kembangin. Susun plan-nya, gimana caranya itu bisa berkembang, gimana caranya itu bisa besar, buat goals besarnya, tapi jangan mati di goals besarnya ya, buat goals besarnya, kemudian urutkan step by step yang bisa kalian lewatin untuk sampai ke goal besarnya. Ketika kalian udah percaya sama diri kalian sendiri, ketika kalian udah yakin sama apa yang pengen kalian buat tadi itu, tinggal gimana caranya ngejaga konsistensi kalian itu. Banyak. Sekarang memang udah zamannya orang-orang bikin inovasi ya. Dan memang saya juga banyak kenal orang-orang yang masih sampai sekarang struggle gimana caranya ngebangun ide mereka, inovasi mereka. Ada yang masih sendirian, udah cukup lama tapi masih bisa konsisten dan percaya sama apa yang dia buat. Ada mungkin yang udah nyerah, beraneka ragam. Nah, kalian tinggal milih aja. Itu pilihan sebenarnya. Buat maju, buat konsisten, atau buat mundur, itu pilihan gitu kan. Nggak bisa disamaratakan juga. Ya mungkin sometimes ada hal-hal yang membuat kita down, itu fase ngedown itu ada, fase jatuh bangun itu ada. Karena namanya juga startup, namanya juga inovasi gitu ya. Tapi pastikan ibaratnya kalau grafiknya itu bakal naik, tapi naiknya itu nggak mulus. Naiknya itu kayak bergerigi. Tapi at least pada akhirnya dia tuh bakal naik terus. Nah, ketika fasenya agak-agak bergerigi, itu di mana kalian harus ngejaga, gimana kalian harus flashback lagi, oh ya, kenapa aku mulai ini dulu? Kenapa dulu aku memutuskan untuk mulai ini? Kenapa dulu aku memutuskan untuk ngebangun ini? Kalian harus sering ngingat-ingat itu. Karena mungkin saya juga pribadi kadang kayak gitu. Ketika udah berjalan cukup jauh, ngerasa capek, ngerasa pengen mundur, ingat lagi dulu kenapa aku mulai ini. Ingat lagi gimana dengan goals yang pengen aku capai dulu, kayak gitu. Dan juga mungkin perlunya juga ya teman atau tim, kalau kalian bisa dapat nantinya, alhamdulillah dapat tim yang bisa menyokong ide sama inovasi, bisa percaya sama-sama, jadi bisa saling memotivasi sih. Jangan malah saling ngejatuhin, malah jangan saling sama bikin down, tapi harus saling memotivasi biar bisa bangkit bareng-bareng. Intinya itu, kalian tuh nanti bakal banyak bertengkarnya itu sama diri sendiri. Pengen ngelanjutin kah, pengen menyerah kah, dan semua pilihan itu ada di diri sendiri kita masing-masing, kayak gitu. Berarti untuk kawan sekampus yang ingin melakukan inovasi, mungkin terlebih dahulu cari dulu masalah yang terdekat dari lingkungan kita aja, terus bikin goals-nya, dan yang paling utama yaitu konsisten dan percayakan diri sendiri. Nah, sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Salman yang udah datang ke USU Media berbagi inovasi, berbagi motivasi untuk kawan sekampus semua. Dan aku bakalan menyimpulkan sedikit tentang Kepul. Nah, dari percakapan kita tadi nih Bang, aku jadi makin kagum nih lihat Kepul, di mana ternyata Kepul ini bukan hanya sebatas bisnis biasa aja gini, di mana ternyata Kepul itu mempunyai goals yang besar untuk kepedulian lingkungan di Indonesia, dan Kepul sendiri berdiri untuk memecahkan permasalahan besar yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja percakapan kita hari ini tentang Kepul. Terima kasih untuk kawan sekampus yang sudah menyaksikan USU Inovasi episode kali ini. Sampai bertemu di USU Inovasi episode selanjutnya. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.